Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saat doa tak dijawab. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita doakan, maka tentunya ini akan membuat kita bersuka cita. Akan tetapi jika jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, maka mungkin ada di antara kita yang akan menjadi marah, kecewa, atau bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara, dalam teks yang kita baca hari ini menceritakan tentang Paulus yang berdoa atau memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat duri di dalam dagingnya. Bahkan Paulus mengatakan bahwa tentang hal ini ia sudah memohon kepada Tuhan 3 kali untuk berkenan mengangkat duri di dalam daging. Namun Tuhan menolak akan permintaan Paulus ini. Tuhan berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Nah saudara, apakah dalam menerima jawaban doa atau penolakan Tuhan terhadap doa Paulus, Paulus menjadi marah, dia menjadi kecewa atau meninggalkan Tuhan? Tidak, Paulus tidak menjadi kecewa atau tidak menjadi marah kepada Tuhan. Justru yang Paulus lakukan adalah hal yang luar biasa. Yang pertama adalah Paulus menerima keputusan Tuhan yang tidak mengangkat duri di dalam dagingnya. Mengapa? Karena Paulus percaya bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa atau berdaulat untuk menjawab atau tidak menjawab sebuah doa. Paulus yakin bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk dia. Karena itu kalau kita lihat di ayat 10, Paulus bilang ia dengan rela menerima semuanya dan dia yakin bahwa di dalam kelemahan tubuhnya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang kedua yang dilakukan oleh Paulus adalah bahwa dia tetap setia melayani Tuhan. Dia dengan gigih dan setia memberitakan Injil kemana-mana. Saudara, Paulus adalah seorang rasul yang begitu setia melayani Tuhan. Seorang yang gigih di dalam pemberitaan Injil. Seorang pendiri jemaat. Tapi ketika ada sesuatu hal di dalam dirinya, ada duri di dalam daging yang diderita oleh Paulus, dan dia memohon kepada Tuhan, Tuhan malah menolak dan tidak menjawab. Bahkan Paulus tidak ada guratan rasa kecewa ketika Tuhan menolak untuk menjawab doanya. Saudara, kalau kita yang berada di posisi Paulus, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Bahkan mungkin kita akan berhenti untuk melayani Tuhan. Tapi mari belajar daripada Paulus. Coba saudara bayangkan, Paulus seorang rasul yang begitu luar biasa, orang yang setia melayani Tuhan, orang yang gigih dalam melakukan penginjilan, seorang yang adalah pendiri jemaat, tapi ketika ada sesuatu dalam dirinya dan dia memohon kepada Tuhan, Tuhan menolak hal itu, tapi dia tidak menjadi marah. Saudara, kalau kita yang berada di dalam posisi Paulus bagaimana? Mungkin kita menjadi murtad atau mungkin kita kecewa, marah kepada Tuhan, tidak mau mengikuti Tuhan. Tapi Paulus memberikan teladan yang luar biasa. Karena itu saudara, apabila saat ini ada di antara saudara yang sedang berada di dalam pergumulan yang berat, mungkin saudara sementara mendoakan rumah tangga saudara yang bermasalah, atau mendoakan supaya saudara memiliki keturunan, atau mungkin saudara sedang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, tapi Tuhan belum menjawab doa saudara, atau bahkan Tuhan tidak menjawab doa saudara, maka ingatlah bahwa Tuhan itu dia berdaulat menjawab doa atau tidak, dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Saat dia tidak menjawab doa kita sesuai dengan permohonan kita, maka dia akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita mohonkan kepadanya. Dan yang berikut, tetap setialah melayani Tuhan sang pemilik hidup ini. Saudara, mari tetap setia melayani Tuhan, baik saat permohonan kita dijawab atau saat permohonan atau doa kita tidak dijawab. Setialah melayani Tuhan dan ketahuilah Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami tetap melihat bahwa Tuhan, Engkau yang berdaulat dan berkuasa untuk menjawab doa ataupun tidak menjawab doa seseorang. Tolong kami untuk belajar banyak hal dari Paulus yang tetap melihat bahwa Engkau punya sesuatu yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.